Kabar perceraian antara Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika kembali ramai diperbincangkan netizen. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya menyatakan jika ia ngotot untuk bercerai dari sang suami, Tengku Dewi diisukan telah mencabut gugatan cerainya terhadap Andrew Andika. Namun setelah mendengar kabar miring tersebut, Tengku Dewi bersama kuasa hukumnya, Minola Sebayang, langsung memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut. Dalam penuturannya, ibu dua anak itu menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Ia pun mengaku terkejut saat mendapat kabar bahwa gugatan cerainya terhadap Andrew telah dicabut. Dalam kesempatan yang sama, Minola Sebayang menegaskan jika pihaknya tak pernah mencabut gugatan itu sebelumnya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada gugatan tersebut? Saya mau meluruskan karena banyak sekali yang bertanya apakah benar atau enggak. Jadi di sini kalau teman-teman mau nanya boleh. Mungkin dari saya sendiri beritanya itu tidak benar ya, tidak benar, salah. Karena sampai saat ini pun saya kaget. Malah ada laporan yang bahwasanya statusnya itu udah dicabut ternyata ya. Itu saya kaget banget karena bener-bener nggak tahu. Jadi saya juga makasih sama teman-teman wartawan yang udah menginfokan bahwa saja statusnya itu dicabut gitu loh. Mungkin dari abang sendiri bisa dijelasin kronologinya kenapa sampai beritanya itu bisa dicabut gitu. Saya sendiri kan sebagai orang yang nggak ngerti hukum ya, jadi nggak paham juga gitu. Seperti yang sudah berulang-ulang saya sampaikan ke beberapa teman media yang menanyakan tentang pencabutan itu, saya sudah mengatakan bahwa Dewi tidak pernah mencabut gugatannya. Begitu juga kami sebagai kuasa hukum juga tidak pernah mencabut gugatan yang kami daftarkan. Ya, jadi ini murni karena kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan dari Pengadilan Agama Cibinong. Ya, di sidang terakhir, di mana majelis hakim itu meminta agar Dewi ikut hadir dalam persidangan itu, memang ada dialog dan komunikasi. Ya, himbauan untuk Dewi ini apakah tidak bisa prosesnya menunda sampai kelahiran bayi. Meskipun diakui oleh majelis hakim itu dalam persidangan tidak ada halangan secara hukum untuk mengajukan gugatan meskipun dalam keadaan yang sedang hamil, ya. Jadi dari dialog itu Dewi hanya menyatakan nggak apa-apa, saya sabar kok untuk mengikuti proses ini. Dalam arti kata sabar itu adalah kalaupun prosesnya itu agak sedikit panjang, apalagi tergugat juga tidak pernah hadir dalam persidangan, Dewi merasa oke-oke saja. Sebagai bukti bahwa pencabutan itu bukan datang dari kami sebagai penggugat, baik kuasa hukum maupun Tengku Dewi, maka pada tanggal 9 Juli, kami sudah menyurati Ketua Pengadilan Agama Cibinong, ya, bentuk surat komplain kami dan juga bentuk surat permohonan perlindungan hukum kenapa kok ada putusan di IKOT yang menyatakan penggugat telah mencabut gugatan padahal itu tidak pernah dinyatakan dengan tegas. Pada tanggal 17, Pengadilan Agama Cibinong itu menyurati kami memberikan undangan untuk diperiksa, untuk diklarifikasi apa fakta yang sesungguhnya, ya. Nah, di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Cibinong oleh tim yang melakukan pemeriksaan atas perkara ini, atas kejadian yang kami alami ini, tim kuasa hukum sudah menyampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang disembunyikan realita dan fakta dalam persidangan. Yang nyata-nyata memang tidak ada pencabutan secara tegas yang kami lakukan baik lisan maupun tulisan. Ya, dan kami juga meminta agar proses persidangan itu tetap dilanjutkan. Kami disarankan untuk mengajukan gugatan baru dan berjanji tidak akan menunjuk majelis hakim yang sama dan berjanji akan menunjuk majelis hakim yang benar-benar bisa objektif dalam menangani proses perkara itu jika kami mengajukan gugatan baru. Meski isu cabut gugatan viral di media sosial,
Tengku Dewi mengaku ingin tetap fokus mengurus sang anak yang baru saja ia lahirkan. Namun, tak dapat dipungkiri pula jika Tengku Dewi kini tengah memikirkan peran ayah jikalau nanti dirinya bercerai dengan Andrew. Tentu hal tersebut ditunjukkan oleh Tengku Dewi sebagai bukti bahwa ia benar-benar memberikan cinta kasihnya untuk sang buah hati. Urusan anak itu nggak bakalan bisa putus ya, makanya kita berusaha untuk komunikasinya itu udah nggak ada lagi yang namanya, kalau dulu kan masih emosi ya, sindir-sindiran di IG apa segala macam. Ini kita berusaha untuk dewasa dan mikirin ke depannya aja sih. Artinya secara personal Kak Dewi sendiri udah memaafkan perbuatan yang di masa lalu atau seperti apa? Sudah memaafkan, yang namanya manusia nggak luput dari dosa ya, nggak ada yang sempurna ya, tapi memang untuk urusan hubungan kayak dulu lagi sepertinya udah nggak bisa. Dia benar-benar santai banget sih, maksudnya nggak mau mendramatisir juga gitu. Ada tadi keputusan terpisah udah diketahui sama mertua kan, dan responnya seperti apa? Mungkin kalau mertua belum ada ngobrol juga, komunikasinya memang masih baik juga sama mama mertua ya. Suka ke rumah juga ngeliat cucu, kadang suka bawain makanan juga. Dan mama juga, jujur kita intern memang belum ada ngebahas ini sih. Proses tetap berjalan segala macam, tapi saat ini fokus saya adalah saya lagi bahagia untuk kelahiran kedua anak saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya aja gitu. Nah, karena ini adalah proses hukum, sebaiknya sih memang pertimbangan-pertimbangan yang melandasi suatu saran, satu keputusan itu kan haruslah dilandaskan kepada aturan hukum. Ya, karena majelis hakimnya juga menurut rekan kita yang sidang pada waktu itu tidak menyatakan ada suatu kesalahan secara hukum kalau wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan. Nah, cuma lebih kepada pertimbangan kemanusiaan.